Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang anak perempuannya ayah. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu ayah dan juga putrinya ya. Pasti seru banget ya pengalaman mereka. Langsung kita sapa ada Pak Gilbert Pohan dan juga Glinda Pohan. Halo Pak Gilbert, Glinda, apa kabar? Hai, Apa kabar? selamat pagi. Selamat pagi, pagi. semangat pagi kita ngobrol hari ini. Oke, Pak Gilbert, ini ada putrinya yang cantik sekali. Boleh dikasih tahu umurnya sekarang berapa ya, Pak? Glinda usianya 6 tahun. 6 tahun, oke. Sesuai tema kita hari ini, kita ngobrol tentang anak perempuannya ayah. Sedekat apa Oke. sih Pak Gilbert dengan Glinda? Wah, dekat banget ya. Maksudnya terutama setahun terakhir apalagi harian tuh betul-betul bersama terus. Jadi bonding banget, deket banget. Jadi kayak teman main juga, buat seru-seruan bersama. Kadang juga dimarahin, habis itu main lagi. Deket banget lah, deket banget. Biasanya kan kalau ayah tuh mengharapkan punya anak laki-laki biar bisa main bareng. Waktu ternyata punya anak perempuan nih, kebayang nggak mainnya bakal seseru apa? Waktu itu gimana Pak Gilbert? Justru malah surprise, ini anak perempuan satu ini ada sisi anak laki-lakinya. Seru banget. Seru banget, dia ini seru Seru. banget. Dia dibawa manis-manis bisa, dibawa apa istilahnya, perang bantal, main bola juga bisa. Energinya banyak. Dia anak perempuan yang energinya banyak, jadi nggak ada masalah sih mau laki-laki perempuannya. Oke, gender nggak masalah karena sebenarnya kedekatan dengan anak itu adalah suatu hal yang priceless ya, nggak bisa diukur dengan apapun. Aku mau nanya sama Glinda, Glinda paling suka main sama ayah tuh apa sih favoritnya? Sisa segini. I don't know. Dia masih agak kaku berbahasa Indonesia oke. karena secara tidak sengaja bahasa yang duluan dia kuasai bahasa Inggris. Oke, jadi Coba bahasa Inggris ditanyain coba. coba, what's your favorite activity with your dad? Boy. Toys. Toys, oke. Jadi sebenarnya apapun bentuknya itu bisa jadi aktivitas yang menyenangkan ya. Onti, kalau kita lihat nih kedekatan antara Pak Gilbert dan Glinda ini super bisa jadi teladan ya. Kalau biasanya kan ayah senangnya mungkin main bola sama anak laki-lakinya. Tapi ternyata si Glinda ini juga punya energi yang luar biasa untuk mengimbangi ini. Yang Onti lihat dari kedekatan mereka seperti apa? Iya, saya senang banget lihat kekompakannya Pak Gilbert dan juga putri cantiknya yaitu Glinda ya. Iya. Kita bisa lihat dari sini nih Taja, walaupun hanya sebentar kelihatan tuh bahwa ada secara fisik juga dekat, kemudian juga tuh bisa manja-manjaan sama ayahnya, bisa kelayut-kelayutan sama ayahnya. Kemudian tadi juga Pak Gilbert mengatakan kalau waktu dimarahin ya dimarahin gitu, ya. tapi terus habis gitu ya bisa bercanda lagi, bisa kemudian main lagi, bisa nyantai lagi bareng. Nah, itulah hubungan antara ayah dan putrinya sebetulnya. Jadi memang ada saat-saatnya di mana memang tadi quality time dilakukan, tapi kalau memang ada aturan yang memang dilanggar kemudian ditegur, ya ditegur, memang harus ditegur, tapi anaknya namanya harus deket gitu kan ya, secara hati, secara fisik, ya nanti akan cari ayahnya lagi, akan main lagi. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Gilbert juga, ini anak tapi energinya banyak, terus kemudian main yang fisik juga seru banget gitu ya. Mau main perang bantal, mau main guling-gulingan dan sebagainya. Nah, itu seru banget dan itu memang akan kebawa karena hubungan dengan ayahnya ini nanti dia akan pakai untuk pada saat dia nanti di usia sekolah ini akan bagaimana dia berelasi dengan teman sebaya laki-lakinya. Kemudian pada saat remaja, kemudian dewasa awal pada saat nanti dia sudah mulai ada tahap intimasi atau kemesraan, kemudian dekat dengan salah seorang pria gitu. Nah, itu yang akan dipakai karena dia akan melihat bagaimana sang ayah ini memperlakukan dirinya, memperlakukan ibunya, dan juga melakukan orang-orang di sekitarnya. Oke, nah ini terkait dengan sang ibu, pastinya ada peran yang dibagi. Biasanya apa sih yang dibagi antara ibu dan ayah aktivitasnya bersama Glinda? Biasanya apakah belajar bersama ibu, main bersama ayah, atau bagaimana? Iya, di usia dia mulai dari bayi sampai sekarang ini masih porsinya lebih banyak kalau yang sifatnya edukasi gitulah ya, sama mamanya.
Nanti sama papanya itu lebih banyak ke hal-hal ini. Saya ngejagain apa yang diedukasi mamanya tuh teraplikasi gitu. Ya kadang-kadang sambil dengan bermain. Jadi kalau istilahnya kalau sama mamanya lebih kelas lah, lebih kayak dalam sebuah kelas. Kalau sama papanya sambil bermain. Oke, jadi si ayah justru memantau apa yang ibunya ajarkan berjalan dengan baik, tapi dengan cara yang menyenangkan. Ini nanti seru banget ya, berbagi tugas seperti ini memang sangat penting ya, apalagi kan ayah memahami anak perempuan yang mungkin tidak dialami juga di masa kecilnya, pertumbuhannya pasti berbeda kan. Menurut Anti bagaimana? Berbagi peran ini seefektif apa? Ya, itu efektif, apalagi tadi sama istri yang memang sudah sepakat, karena memang setiap suami dan istri, setiap pasangan itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang misalnya ayahnya dia lebih jiwanya suka main sama anak, kemudian ibunya ada yang lebih ke arah misalnya rutinitas rumah, nggak terlalu misalnya bisa sih sama anak, tapi misalnya lebih secara pendekatan emosional lebih ke ayahnya, itu bisa juga. Jadi berbagi peran seperti itu. Tapi bisa juga misalnya pusat emosinya di ibu, kemudian si yang ayah yang memang lebih ke arah praktikal kehidupan rumah tangga, itu bisa juga. Nah, inilah makanya perlu kerjasama gitu. Dalam hal misalnya contohnya katakanlah sang ayah yang lebih ke arah pusat emosi ke anak-anaknya, ya berarti ayahnya akan lebih banyak menemani main, sementara ibunya lebih sering belajar. Tapi mungkin di keluarga yang berbeda itu akan menjadi terbalik gitu. Ya nggak masalah juga, yang penting perannya ini berjalan sejalan gitu. Jadi sama-sama ada waktu untuk anak, kemudian juga ada feeling atau emosinya bersama dengan anak, itu porsinya juga sama rata gitu. Jadi aku boleh nanya? Iya. Boleh silakan ke nanti. Glinda ya. Iya, boleh. Bahasa Inggris ya. Hi Glinda. Hi, I see your room is very nice. There is many decoration there. You do the decoration with your daddy? Mama. Oh, with mama. Oke. Jadi mama lebih banyak yang ini ya. Banyak yang praktikalnya juga ya. Oke. Nah, kalau aku ke Pak Gilbert, sebagai seorang ayah, memang kedekatannya luar biasa dengan anak perempuannya. Kadang ada yang berujung pada jadinya si anak nih manja, terus merajuk ke ayah. Kalau misalnya ibu mungkin memberitahu atau menasihati, akhirnya dia ke ayah untuk mencari perlindungan karena mungkin lebih manja, lebih aman. Apa yang Pak Gilbert lakukan agar ini tidak terjadi pada Glinda? Maksudnya tidak terjadi sama Glinda? Agar anak tidak jadi manja ke ayah, walaupun kedekatan emosinya erat, agar tetap bisa. Kita sama mamanya suka switching, jadi maksudnya kalau memang jadi kadang-kadang tidak melulu papanya jadi tempat untuk mengadu. Kadang-kadang kalau memang lagi papanya ngasih teguran, dia ngadunya ke mamanya. Itu kita switching. Jadi kita tidak mengizinkan sampai bisa mama papanya marah bersamaan. Nggak boleh. Selalu ada yang berfungsi jadi counter gitu. Kalau diusahakan seperti itu. Jadi mereka ngalamin yang namanya ngadu ke mamanya atau ngadu ke papanya itu ngalamin. Jadi balance lah. Ini seru ya. Ini perlu banget dicatat mungkin untuk keluarga Indonesia di rumah, harus balance. Oke, Pak Gilbert, mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak ke psikolog kita terkait tema kita hari ini, silakan. Lucu sih, tapi beneran penasaran. Maksudnya ya idealnya anak perempuan kita itu di usia berapa ya bener-bener memang udah memiliki rasa tersipu-sipu saat dengan teman laki-lakinya gitu. Iya. Ya, inilah kita kan mulai dapat boyfriend gitu kan. Iya. Karena apakah dia ini terlalu dini gitu kan, dia udah bisa curhat gitu loh, kalau duduk sama siapa tuh deg-degan dia bilang gitu. Iya. Padahal baru masuk SD. Oke, ini pasti kendala yang paling sulit untuk seorang ayah yang dekat anak perempuannya saat ada sosok laki-laki lain mencari perhatian. Saingan ya Pak ya. Gimana Anti? Iya, jadi kalau kita lihat sebetulnya yang tadi dikatakan bahwa naksir, tersipu-sipu dan sebagainya sebetulnya memang bisa dimaknai secara seksualitas itu adalah di remaja sebetulnya. Atau ya permulaannya adalah di pra-remaja, usia-usia 10, 11
jelas gitu ya. Nah, tapi kalau di usia 6 tahun ini kan memang banyak nih anak-anak yang memang sudah merasakan, ih aku kok malu ya saat deket-deket sama cowok itu ya Dedi misalnya, atau ih dia ngasih, tadi dia senyum sama aku seneng banget misalnya gitu-gitu, atau ada yang bilang langsung, Dedi dia pacar aku loh misalnya gitu ya. Gitu ya. Nah, ada di usia-usia SD awal atau 6 tahun memang sudah beberapa anak seperti ini. Nah, itu adalah sebetulnya adalah kabar baik. Kabar baik karena apa? Karena berarti dia dekat sama ayahnya. Kenapa? Karena pada saat dia dekat sama ayahnya, berarti kan ada unsur kasih sayang yang dirasakan dari ayah dari perbuatan ayahnya. Misalnya contohnya, bagaimana si ayahnya tersenyum sama dia, membelai dia, kemudian memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, main bareng. Nah, perasaan-perasaan itu kemudian pada saat dia sama teman-temannya, bermain, beraktivitas sama teman-temannya, misalnya di sekolah, kemudian temannya juga melakukan aktivitas yang kurang lebih sama dengan ayahnya. Misalnya contohnya bagaimana si teman laki-laki itu tersenyum sama dia, atau ngambilin barang buat dia, dimana perilaku itu ayahnya juga pernah lakuin kan ke dia. Nah, kemudian perasaan ini jadi kayak terkoneksi sama nih gitu, makanya aku bilang aku jadi naksir dia deh gitu, karena berarti itu bagus, good news tuh Pak, karena berarti dia deket nih sama ayahnya. Jadi perasaan itu yang dirasakan juga pada saat ada teman laki-lakinya melakukan itu buat dia. Dan baiknya adalah dia bercerita. Betul sekali. Itu yang paling keren. Jadi terbuka sama bapaknya. Jadi wajar aja perasaan itu ada dan baiknya itu terbuka, dan ini adalah impact dari apa yang ayahnya lakukan. Betul. Wah, keren banget Pak Gilbert. Luar biasa. Thank you Pak Gilbert dan juga Glinda. Semoga bisa jadi ini ya, jadi oke, bisa jadi teladan juga nih untuk keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sehat dan bahagia selalu. Bye-bye. Bye, Pak Gilbert dan Glinda. Oke, seru banget ya. Kita masih akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya, Onti ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.